Rumahnya Mickey nggak selalu menjadi perusahaan paling bahagia di dunia. Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 fakta gelap tentang Disney. Perhaps you would like to hear the tale? It begins on a dark night, where a dark man waits with a dark purpose. Di daftar ini, kita akan melihat semua hal yang nggak ingin diberitahu oleh Walt Disney pada dunia. Kami nggak akan membahas cerita Disney paling terkenal karena kami sudah membahasnya di daftar lain. 10. Mereka telah dituntut oleh animator. Fine. So instead of subtracting 2 years from your sentence, hey, I'm gonna add 2 on. Okay? Give that your best shot. Untuk banyak orang, jadi animator Disney adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Walaupun kedengarannya luar biasa bekerja untuk Disney, tapi ternyata nyatanya nggak selalu seperti fairy tale-nya. If you're not progressing as you should, instead of grumbling and growling, do something about it. Di tahun 2014, animator dan karyawan CGI dari beberapa perusahaan berbeda, termasuk Disney dan Pixar, memulai kasus hukum atas dugaan kesepakatan yang ilegal yang memastikan orang-orang tetap pada pekerjaan mereka. Intinya, Disney bisa membayar karyawannya dengan gaji yang lebih rendah tanpa takut karyawannya bisa pindah ke tempat lain yang mungkin gajinya lebih tinggi. Disney digugat di pengadilan dengan bayaran $100 juta. You see? The contract's legal, binding, and completely unbreakable, even for you. Nomor 9. Pembukaan Disneyland yang berakhir bencana. The decision was, should we have drinking fountains or restrooms? Because there literally wasn't enough time to get both done. And Walt said, well, you know, we've got to have restrooms, and people can drink Coke and Pepsi, but they can't pee in the street. Saat memikirkan Disneyland, kalian mungkin membayangkan tempat ajaib yang selalu bersih dan sepertinya nggak ada hal buruk yang bisa terjadi. Tapi saat tamannya dibuka di tanggal 17 Juli 1955, berakhir bencana yang tidak dimitigasi sebelumnya. The director of the TV show said, well, what am I going to have to shoot on Sunday? And the art director said, you'll have plenty to shoot. We're going to be pouring cement. Saking buruk situasinya, hari itu dikenang sebagai Minggu Hitam. Seperti banyak tiket palsu yang banyak sehingga pengunjungnya lebih dari kapasitas tamannya sendiri. Dan antrean untuk masuk sangat banyak, membuat kemacetan lalu lintas dan diduga memaksa beberapa anak untuk buang air kecil di tempat parkir. Ada juga kerusakan kendaraan dan kekurangan makanan. Untungnya sekarang mereka berhasil mengatasinya. And holding the old train there on the track occasionally. Opening day at Disneyland was really tough. We had gas leaks, the Mark Twain was overloaded and was sinking, and you know, I could go on and on and tell you disaster stories, but somehow we made it. Nomor 8. Tulang manusia asli digunakan sebagai dekorasi. Dead men tell no tale. Benar-benar seperti kehidupan bajak laut. Saat Pirates of the Caribbean dibuka di Disneyland, dengan cepat wahana itu menjadi wahana favorit para pengunjung, sampai akhirnya mengeluarkan serial film beberapa dekade kemudian. You better start believing in ghost stories, Miss Turner. You're in one. Tapi apa kalian tahu ada tingkat keaslian di dekorasi-dekorasi wahana ini? Banyak yang bilang kalau para desainer dan pencipta ingin membuat wahana itu bisa dipercaya. Jadi mereka benar-benar mengambil tulang manusia untuk kerangkanya. Tremendous number of elements went into that attraction. It was the way to tell stories in the most thorough manner. Meskipun sekarang dilaporkan tengkoraknya diganti jadi yang palsu, banyak yang bilang tengkorak di atas tempat tidur adalah tengkorak asli. Nomor 7. Kata-kata terakhir Walt Disney yang buram. Kematian Walt Disney yang terjadi di tahun 1966 terjadi saat perusahaannya berkembang pesat, dan itu merupakan kerugian besar bagi House of Mickey. Dia meninggal saat dia berusia pertengahan 60-an karena kanker paru-paru, tapi penyakitnya dirahasiakan. And I said, for gosh sakes, Walt, why don't you give up smoking? And he says, well, guys, a guy's got to have a few vices, don't he? Ada banyak rumor seputar kematian Disney. Salah satu fakta aneh yang sebenarnya melibatkan kata-kata terakhirnya. Seenggaknya dia menulis kata-kata terakhirnya. Disney menulis Kurt Russell di selembar kertas dan beberapa dekade kemudian. Kami masih belum tahu kenapa. Oh yes, you're about to meet a 15-year-old boy for whom I predict a great acting future. His name is Kurt Russell. Russell pada saat itu adalah aktor cilik yang telah bekerja untuk Disney dan akan menjadi bintang. Tapi nggak ada yang tahu apa pentingnya pesan terakhir ini. I used to play ping pong with Walt Disney. Does that count?
Nomor 6, Disneyland tak memperbolehkan syuting film. Seperti yang kalian bayangkan, Disney sangat protektif terhadap aset intelektualnya. Mereka pasti nggak ingin ada orang yang membuat film sendiri di taman hiburan mereka. Terutama saat film-film itu tidak menggambarkan image yang baik tentang Disneylandnya sendiri. Okay, we need to get a picture with the castle, the whole family. Picture of the castle. Let's do it. Tapi banyak yang berhasil melewati sistem dan syuting di sana tanpa izin. The Florida Project yang adegan terakhirnya secara diam-diam disyuting di Taman Kerajaan Sihir Walt Disney, membuat Willem Dafoe mendapatkan penghargaan Oscar. Contoh lainnya adalah Escape from Tomorrow yang berlangsung hampir seluruhnya di Walt Disney World Resort. Pada dasarnya Disney berpura-pura kalau film yang direkam secara sembunyi-sembunyi ini tidak ada. No. Well, if it's not turkey, then what is it? You really want to know? Well. Nomor 5, mereka punya hubungan yang kuat dengan Richard Nixon. Don't get the impression that you arouse my anger. Banyak selebritas dan tokoh penting yang sudah berkunjung ke Disneyland selama bertahun-tahun. Tapi ada beberapa tokoh yang terlalu disukai perusahaan hingga mencolok. Salah satunya adalah Richard Nixon, yang punya hubungan yang dalam dengan taman tersebut. Karena rumah masa kecil Nixon dekat dengan Anaheim, dia sebenarnya diberi kunci seremonial ke Disneyland saat pembukaannya. Dia juga ada di sana saat peluncuran monorelnya. It is our good fortune to have our friend and fellow Californian, the Vice President of the United States, Mr. Richard Nixon. Tapi yang paling menonjol, Nixon menyampaikan pidatonya yang terkenal, "Aku bukan penjahat" di Disney World, di Contemporary Hotel. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got. Nomor 4, mereka mengubur apapun yang menjelekkan brandnya. Perusahaan ini dikenal melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan atau menekan aspek masa lalunya, termasuk konten rasis dan stereotip. Well, I'm glad there ain't gonna be no trouble. There ain't no place that far. Mereka dikubur begitu saja. Disney bahkan melakukan ini saat awal-awal Perang Dunia. Misalnya, saat Perang Dunia II, Walt Disney memutuskan untuk membuat film propaganda satir pendek sebagai alat promosi untuk perang. Film pendek tersebut benar-benar memenangkan Academy Award, menampilkan Donald Duck dalam mimpi buruk yang berkepanjangan sebagai seorang pekerja pabrik Jerman yang bekerja keras dan bahkan secara singkat membaca Mein Kampf. Here, improve the mind. Tapi setelah perang, Disney banyak mengubur film itu selama setengah abad. Catatan untuk Disney, kami tahu Donald bukanlah seorang Nazi sungguhan. Nomor 3, awalnya Walt Disney nggak mengizinkan beberapa wanita jadi animator. Now that the company's finances were public, everybody knew the boss was making 5 or 10 times more than the highest paid members of his creative team, and more than 100 times that of the women working in ink and paint. Beberapa pandangan sosial Walt Disney sangatlah kuno. Dan salah satu yang paling memberatkan adalah kenyataan kalau dia nggak mau mempekerjakan wanita muda yang belum menikah untuk dilatih jadi animator. Soon she starts getting ideas and thinking. Gaston, you are positively primeval. Dalam sebuah surat di tahun 1930-an, perusahaan tersebut menulis pada seorang wanita yang telah menyatakan ketertarikannya pada animasi, yang berisi wanita tidak melakukan pekerjaan kreatif apapun yang berhubungan dengan menyiapkan kartun untuk screen, karena itu dilakukan oleh laki-laki. Karena alasan ini, anak perempuan tidak dipertimbangkan untuk sekolah animasi. Perhaps not. No, give me that. No. Mr. Clayton, I think I'll take it from here. Nomor 2, Disney memanfaatkan kekuatannya. Most people thought he was crazy to build some kind of a big park like that way down there where nobody could get to it. Saat Disney memulai membangun Disneyland di Anaheim, California, area tersebut sebagian besar merupakan daerah pedesaan, penuh dengan kebun jeruk dan pohon kenari, dan jauh dari perkotaan. In fact, a place of hopes and dreams, facts and fancy, all in one. Tapi selama bertahun-tahun, Disney mendominasi kota dan memerintah kotanya, dan sudah berkali-kali dituduh mengintimidasi kota pada keputusan yang tidak adil, termasuk menerima potongan pajak dan akses izin bangunan. Dan tidak hanya di California, Disney menghadapi banyak gugatan untuk taman hiburannya yang dibuka di seluruh dunia. Dan protes paling banyak terjadi saat Euro Disney di Prancis dibuat. When you do this, immediately the reaction is, okay, they don't understand us, or they don't respect us, or they don't care. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di sebagian video atau semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan ke bagian pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, mereka punya segalanya. I, for one, salute our new corporate overlords.
Now, family, put on the mouse ears. Apa Disney bertujuan untuk memonopoli hiburan? Di dunia TV dan film saja, mereka terkenal telah membeli sebagian, banyak atau semua, dengerin ya, Marvel, Lucasfilm, Pixar, 20th Century Fox, ABC, FX, National Geographic TV, A&E, ESPN, dan juga Hulu. Banyak sekali franchise film populer maupun serial TV yang merupakan properti Disney. Inevitable. Dan sekarang mereka melawan Netflix dengan streaming raksasa Disney+. Susah untuk membayangkan kemana perusahaan akan melangkah berikutnya. Karena sepertinya mereka sudah menguasai hampir semuanya. Aren't we forgetting one teensy-weensy but ever so crucial little tiny detail? I own you! Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Lihat video terbaru lainnya dari Watch Mojo Indonesia dan pastikan untuk subscribe dan nyalakan bel untuk dapatkan notifikasi dari video kami.